Konferensi tingkat tinggi G20 2022 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Nusa Dua Bali. Dampak positif dalam berbagai sektor, terlebih pada sektor ekonomi, tentu menjadi harapan bagi Indonesia. Lantas apa keuntungan ekonomi yang didapat Indonesia dalam forum kerjasama internasional tersebut? Konferensi tingkat tinggi G20 2022 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Nusa Dua Bali pagi ini. 17 kepala negara hadir langsung di Pulau Dewata dalam forum kerjasama ekonomi internasional bertajuk Recover Together, Recover Stronger tersebut. Dalam pembukaan, selain fokus pada sejumlah isu, Presiden Joko Widodo juga menitik beratkan pada pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Sebagai Presiden G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan sangat lebar. Namun, keberhasilan hanya dapat tercapai jika kita semua tanpa kecuali berkomitmen, kerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menuturkan, KTT G20 diperkirakan akan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Penyelenggaraan KTT G20 akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Diperkirakan kontribusi G20 mencapai 533 juta dolar atau sekitar 7,5 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2022. Sebagian besar akan berputar di Bali. Kita tahu selama pandemi kemarin Bali sangat menderita. Sekarang kita berharap ini bisa mengobati luka yang begitu dalam di Bali selama 2 tahun yang lalu. Konsumsi domestik yang didorong oleh rangkaian forum G20 ini diperkirakan naik sampai 1,7 triliun rupiah dan membangkitkan serapan tenaga kerja hingga lebih dari 33.000 orang, terutama pada sektor transportasi, akomodasi, MICE atau meeting, incentive conference exhibition, dan usaha mikro kecil dan menengah. Dalam presidensi G20, Indonesia berfokus pada pemulihan ekonomi global pasca pandemi dengan prioritas bidang kesehatan, transformasi digital, dan transisi energi. Tim TV One mengabarkan. Lantas apa keuntungan ekonomi yang didapat Indonesia dalam KTT G20? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada dua narasumber, Direktur Serios Bima Yudhistira dan Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPN Apindo Aloysius Budi Santoso. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore. Saya ingin ke Mas Bima dulu. Mas Bima, kemarin Anda bilang ini merupakan G20 paling aneh sepanjang sejarah. Tapi kemudian Indonesia menunjukkan bisa menjadi tuan rumah yang cukup baik sepertinya. Tapi kemudian apakah ini cukup kepuasan itu menjadi tuan rumah yang baik? Lalu kemudian ada statement dari Pak Luhut, tidak komunikasi, tidak apa-apa, yang penting investasinya jalan dan sebagainya. Sebenarnya kan yang ingin dicapai adalah kita bisa keluar dari krisis global ini, bisa terhindar dari itu begitu. Apakah ini cukup sebatas itu atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau pemerintah kita apresiasi soal kepanitiaannya. Ini salah satu forum G20 ya dengan beratus events yang kemudian menyertai G20 sebagai G20 yang paling meriah mungkin ya sejak tahun 99. Tetapi output yang ingin dicapai kan bukan hanya eventnya gitu ya atau penyelenggaraannya, tapi juga ada semacam komitmen bersama. Nah, yang menarik meskipun ya kemungkinan besar karena absennya beberapa negara G20 gitu ya, ada juga resiko geopolitik sehingga ego ini sedang tinggi-tingginya sekarang. Ada polarisasi yang semakin rumit. Ada Arab Saudi beda sendiri tuh stance-nya ya. Dia punya stance untuk memangkas minyak misalnya karena ingin harga tetap relatif lebih tinggi atau berpihak pada negara penghasil minyak mentah. Kemudian ada Rusia lagi yang punya kepentingan perang dengan Ukraina. Amerika dengan Tiongkok pun juga kepentingannya 180 derajat berbeda. Tetapi kalau kita melihat di hari yang 2-3 hari terakhir ini ada berita bagus apa?
salah satunya Indonesia ini mendapatkan komitmen pendanaan transisi energi, jumlahnya itu minimum ya, 11 miliar dolar. Atau kalau dirupiahkan sekitar 145 triliun. Jadi ini angka komitmennya lebih besar daripada yang Pak Luhut sampaikan. Dampak dari G20 sekitar 7 triliun ya, itu kan mungkin dampak pariwisata. Tapi transisi energi ini 145 triliun dalam beberapa tahun ke depan. Nah, jadi yang harusnya didorong adalah bagaimana memang kalau tidak ada komunike, tapi transisi energi bisa berjalan, bisa menyerap tenaga kerja lebih besar ke depannya. Kemudian juga soal masalah hubungan bilateral antar negara, ini mungkin bisa di-follow up Indonesia ke depannya untuk ketahanan pangan, kemudian juga isu resesi ekonomi, mungkin tidak bisa dicapai di G20, tapi Indonesia bisa berikan contoh dan lakukan tindak lanjut. Mas Bima, kalau saya mencatat juga ada 3 agenda besar di G20 yang disampaikan seperti transformasi ekonomi digital, arsitektur kesehatan global, dan juga transisi energi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Bima. Kalau kita lihat dari urgensinya, yang mana yang memang perlu harus dituntaskan pada KTT kali ini, meskipun tadi juga sudah disampaikan Mas Bima, Indonesia sudah berhasil mendapatkan suntikan 145 triliun untuk transisi energi. Iya, semua dalam beberapa poin penting ya. Misalnya pembahasan soal transformasi digital. Ya ini sangat mendesak. Karena ekonomi digital di Indonesia pertumbuhannya salah satu yang tercepat bahkan di kawasan Asia Pasifik. Ya, disusul tentunya ada India, kemudian ada China. Tapi Indonesia punya potensi digitalisasi. Dan sebelum ada KTT G20, salah satu terobosan yang harus kita dukung adalah standarisasi pembayaran digital di negara-negara ASEAN. Kalau negara G20 punya standarisasi pembayaran seperti QRIS misalnya, ini tentunya juga positif bagi ekosistem digital ke depannya. Kemudian masalah soal arsitektur kesehatan, itu setuju sekali harus ada pandemic fund atau dana yang kemudian disisihkan, sehingga ketika ada pandemi berikutnya atau krisis kesehatan berikutnya, kita tidak tahu kapan, ini Indonesia punya satu shock absorber atau kemudian daya tahan yang lebih baik dari segi keuangan. Jadi semua ini penting. Nah, problemnya adalah tidak berhenti pada diskusi di meja, tidak berhenti pada acara-acara seremonial atau statement. Yang paling penting adalah nanti kita follow up tindak lanjutnya ini yang harus didorong. Baik. Jadi tindak lanjut jauh lebih penting pasca G20 dari topik-topik yang dibahas tadi. Oke, itu kan dari kacamata pemerintahan ya, kemudian keuntungan yang bisa didapatkan, ada dana suntikan dana baru dan sebagainya. Tapi dari sisi pengusaha, seperti apa kemudian keuntungan yang diharapkan bisa didapatkan oleh Indonesia, khususnya pengusaha-pengusaha Indonesia dan juga rakyat yang kemudian butuh akan hal itu begitu. Pak Aloysius nanti dijawab ya setelah jeda Pak Aloysius, karena kami harus jeda dulu, kami kembali saat lagi.